Episode sebelumnya, Tias masih tetap meminta perceraian bersama Dian kepada Hakim Pengadilan Agama walaupun gugatan cerai sudah dibatalkan karena sudah dicabut. Seperti biasa, Tias tetap minta cerai dengan alasan Hani yang dijaga perasaannya. Namun usaha dan rencana Tias akan tetap gagal untuk pisah dari Dian karena tidak punya alasan untuk melakukan gugatan terhadap sang suami. Karena pada kenyataan Dian tidak pernah berselingkuh atau tidak pernah melakukan KDRT, sehingga akan percuma jika Tias mengajukan gugatan namun tidak punya alasan yang kuat. Sehingga jika dipaksakan, maka Tias akan kalah dalam gugatan cerai kepada Dian di Pengadilan Agama. Itu artinya Tias tidak akan bisa lepas dari Dian sebagai suami dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Sementara itu, Dian juga tidak mau kalah dalam upaya perjuangan mempertahankan Tias untuk tetap jadi istri dengan alasan kehamilan. Jadi posisi Dian di mata Hakim Pengadilan Agama pasti menang, di mana Hakim akan tetap mendukung Dian bertahan sama istri yang sudah hamil. Sehingga dari adegan sebelumnya, hukum pun terkesan lebih membela keputusan Dian dalam menarik tuntutan perceraian. Lalu apa yang terjadi dan apakah itu artinya Dian dan Tias akan tetap bersama dan bersatu sebagai jodoh yang sudah ditetapkan? Tentu saja Tias tidak akan bisa lepas ya dari Dian dari ikatan cinta dan pernikahan yang sudah sah, sehingga mereka akan tetap bersama dan bersatu walaupun harus melewati konflik melawan kejahatan Gino dan Hani yang ingin memisahkan. Secara bersamaan, di saat masalah Tias dan Dian masih memanas masalah perceraian, di saat itu pula kebohongan Hani mulai terungkap malam ini setelah sebelumnya tidak menyerah untuk menyerang Tias demi memisahkan dari Dian. Tentu itu bukan suatu kebetulan ya, karena dari terungkapnya kebohongan Hani, maka sedikit banyak akan merubah keputusan Tias nantinya. Yang awalnya menggebu-gebu ingin tetap pisah sama Dian, namun pada akhirnya akan berubah pikiran ketika kebohongan Hani sedikit demi sedikit sudah terungkap. Terutama kebohongan tentang memalsukan kematiannya sebelumnya. Hal itu terbukti dengan adegan selanjutnya, di mana Dian sudah mendapatkan kepastian dari hasil tes DNA jasad diduga Hani yang sudah dimakamkan. Di mana Dian sudah mendapatkan kepastian dari hasil tes DNA jasad diduga Hani, dan ternyata Dian akan dapati kalau wanita yang dikuburkan positif bukan Hani, melainkan wanita lain yang sengaja digunakan untuk menipu keluarga dengan kematiannya. Dari sinilah awal Hani panik ketika kebohongannya terungkap di depan semua orang, terutama di depan keluarga sendiri, termasuk Sigit yang mengetahuinya. Lalu apa yang terjadi dan apakah kali ini kebohongan Hani akan terungkap? Tentu saja akan terungkap karena jelas-jelas Dian punya bukti berupa hasil tes DNA, sehingga Hani tidak akan bisa berkutik lagi untuk menipu. Itu artinya Hani sudah terpojok dan panik dengan keadaan, sehingga tidak bisa ngeles lagi ketika sudah terbongkar masalah pemalsuan kematiannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Subscribe channel Melly Windiani ya untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya, Dian nampak masih bersedih ketika dirinya harus menghadapi kenyataan pahit tentang Tias meminta bercerai, di mana setelah Dian menjalani persidangan yang belum ada kepastian, maka dirinya akan mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dari situ Dian akan mendapatkan kabar kalau hasil tes DNA sudah selesai dan hasil sudah bisa diambil. Nah, dari situlah Dian akan mendapatkan amplop untuk bisa melihat hasil dari tes DNA sebelumnya. Dian nampak antusias membuka amplop sambil berharap kalau hasil bisa sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Hingga endingnya Dian akan dikagetkan dengan hasil tes DNA yang berbeda dari sebelumnya, di mana hasil tes DNA sebelumnya nampak positif, namun untuk kali ini justru negatif. Nah, dari situlah Dian akan mulai mengambil kesimpulan kalau kematian Hani dulu memang sengaja dipalsukan untuk menipu keluarga, atau dengan kata lain dimanipulasi sedemikian rupa supaya Hani tidak ketahuan meninggal dunia. Seperti yang kita tahu ya, yang memanipulasi kematian Hani dengan cara menggantikan jasad dimakamkan oleh Zidan. Selanjutnya yang memanipulasi hasil tes DNA juga Zidan, sehingga hasilnya seolah-olah positif.
Jadi dari sini Hani bukan pelaku yang sebenarnya memalsukan kematiannya. Namun kesalahan Hani adalah mau mengikuti perintah dan keinginan Zidane sehingga mau kerjasama untuk memalsukan kematiannya dari keluarga dan semua orang. Dan sekarang Hani akan mendapatkan masalah ketika sudah terungkap dan terbongkar oleh Dean. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja setelah tahu masalah tersebut, Dean tidak akan tinggal diam, namun akan tetap menyelidiki untuk mendapatkan kepastian. Termasuk salah satunya adalah mendatangi Hani secara langsung untuk mengakui kebohongannya. Makin seru dan miris ya nasib Hani nantinya. Secara bersamaan di saat Dean melabrak Hani untuk meminta penjelasan, di saat itu pula Hani masih mencoba menyerang Tias ketika di rumah kontrakan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Di saat Dean meminta penjelasan, di saat itu pula Hani sudah berada di rumah Tias. Bahkan ada Sigit dan Yuni yang akan menyaksikan dan mengetahui secara langsung kalau Hani sengaja memalsukan kematiannya. Dulu Hani tidak mengakui kalau dirinya sengaja memalsukan kematian. Namun kali ini ketika Dean datang dengan marah, maka Hani sudah tidak berkutik lagi. Di mana Dean sengaja mencecar Hani dengan mengatakan, "Stop flying victim di sini. Kamu melakukan kebohongan yang cukup besar sekali. Kamu sengaja merekayasa kematian kamu sendiri," kata Dean dengan marah dan emosi. Sebaliknya Hani tidak berdaya di depan keluarga hingga panik. Dari sinilah Hani sebenarnya ingin tetap berbohong dan tidak mau mengakui. Akan tetapi Dean sudah mendapatkan bukti hasil tes DNA yang negatif setelah hasil sebelumnya positif. Jadi dari situlah alasan Dean mulai tahu dan berani mencecar untuk menuduh Hani memalsukan kematian. Hingga pada akhirnya nanti Hani akan mulai ketahuan kebohongannya sehingga dampaknya adalah sulit kembali kepada Dean. Sebaliknya Tias akan tetap bertahan setelah kebohongan Hani terungkap satu persatu. Itu artinya sudah bisa dipastikan Dean tidak akan bisa kembali kepada Hani. Sebaliknya Dean akan tetap bertahan sama Tias walaupun Tias menghindari. Karena pada kenyataan nanti Tias tidak akan bisa cerai dari Dean. Episode selanjutnya, setelah Hani terus mencoba menyerang Tias dengan kekerasan dan intimidasi hingga emosi, maka dirinya akan dibuat panik karena Dean yang terus mencari kebenaran dan menyelidiki kebohongannya. Karena tidak hanya memalsukan kematian saja, bahkan masih banyak lagi kejahatan Hani yang dilakukan dan belum terungkap, termasuk menipu Dean tentang Aura. Selain itu, Hani juga menyimpan masalah Gino sebagai papa kandung Aura. Lalu apakah dari kebohongan Hani memalsukan kematian akan menjadi penggiring kebohongan yang lain akan ikut terkuak? Tentu saja cepat atau lambat akan terbongkar ya. Karena itu semua berhubungan dengan Zidane yang terus menjadi beban buat hidupnya. Bahkan sampai saat ini Zidane masih sakit hati dan dendam hingga membuat hidup Hani menderita. Itu artinya Hani sendiri juga masih terjebak dengan masalah Zidane dan juga Gino di alur cerita. Makin seru dan menarik dari terungkapnya kebohongan Hani kali ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.